Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, kaifa halukum? Insyaallah hari ini kita lanjutkan pelajaran kisah, namun kisah yang berbeda, yakni kita masuk di kisah Nabi Isa alaihi salam. Siapa yang tidak kenal Nabi Isa? Nabi yang diangkat ke langit dan akan turun ketika hari kiamat datang untuk melawan Dajjal. Dan kali ini Ustaz akan merangkum kisah Nabi Isa dari lahir sampai diangkat ke langit oleh Allah. Anak-anak sekalian, kisah Nabi Isa juga bisa menjadi pelajaran bagi kita agar senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Isa disebutkan di dalam Al-Qur'an berkali-kali. Sebanyak 25 kali kalau tidak salah. Kemudian Nabi Isa mendapatkan gelar dari Allah, yaitu dengan sebutan Ruhullah, Ruhullah dan Kalimatullah. Karena Nabi Isa diciptakan oleh Allah dengan kalimat jadilah Kalimatullah, maka terciptalah Nabi Isa. Dan kata Ruhullah artinya ruh yang berasal dari Allah. Karena Nabi Isa langsung diciptakan oleh Allah dengan ditiupkan ruh ke dalam rahim Maryam binti Imran, maka dia disebut dengan Ruhullah. Saya ulangi, disebut Ruhullah karena Nabi Isa langsung diciptakan oleh Allah dengan ditiupkan ruh ke dalam rahim Maryam binti Imran. Disebut Kalimatullah karena Nabi Isa diciptakan oleh Allah dengan kalimatnya, yaitu kalimat jadilah, maka terciptalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam lahir pada tahun 6022 sebelum Hijriah atau 1 Masehi berdasarkan perhitungan Masehi. Beliau lahir tanpa mempunyai ayah. Anak-anakku sekalian, Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah, dan itu menjadi cobaan yang sangat besar bagi keluarga Imran dan keluarga Zakaria dan juga mungkin seluruh manusia. Allah menguji manusia, apakah dengan kejadian seperti itu mereka tetap akan beriman kepada Allah atau malah berpaling dari ajarannya. Maryam adalah putri dari Imran bin Matsam, anak yang saleha. Dia masih gadis remaja saat didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan bahwa nanti akan ada seorang anak yang lahir dari rahimnya. Anak-anakku sekalian, Maryam saat hendak melahirkan Nabi Isa, Maryam mencari tempat yang jauh dari keramaian. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bayi yang ada di dalam kandungannya. Maryam merasakan bahwa dirinya akan segera melahirkan, karena bayi yang ada di dalam kandungannya sudah mulai bergerak. Ya, anak-anak sekalian yang saya cintai karena Allah, dan pada saat itu juga lahirlah seorang anak dari rahimnya, yang kelak akan kita kenal dengan nama Isa. Setelah melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Maryam merasa lapar dan haus. Kemudian Maryam menggoyang-goyangkan pohon kurma yang ada di dekatnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Maryam ayat 22 sampai ayat ke-26.
dan kemudian memakan buah kurma yang terjatuh dan meminum air sungai yang mengalir di dekat tempatnya beristirahat. Setelah lahirnya Nabi Isa, kemudian Maryam membawa bayi Nabi Isa ke kampung halamannya di Palestina, dan saat tiba di kampung halaman, orang-orang kampung melihat dengan keheranan. Jadi anak-anakku sekalian, ketika Maryam tiba di kampung halamannya, maka orang-orang kampung melihat dengan keheranan karena Maryam membawa seorang bayi sementara dia tidak memiliki suami. Maka keluarga Maryam saat itu tidak menduga bahwa Maryam akan datang dan membawa seorang bayi. Padahal sepengetahuan mereka, Maryam tidak mempunyai suami. Kemudian Maryam pun menjelaskan kepada keluarganya bahwa bayi yang bersamanya itu adalah pemberian dari Allah langsung. Maka orang-orang kampung saat itu tidak percaya apa yang dikatakan Maryam. Malah mereka menghina dan menuduh Maryam berbuat zina. Maka hati Maryam sangat sedih ketika mendapat perlakuan seperti itu dari orang kampungnya. Tetapi dia tetap bersabar dan terus berdoa agar bayi yang dibawanya tumbuh sehat. Ketika orang-orang kampung berdatangan untuk melihat apa yang sedang terjadi, dengan izin Allah, bayi tersebut dapat berbicara dan menjawab bahwa tuduhan yang diberikan kepada Maryam tidaklah benar, dan dia adalah bayi pemberian dari Allah langsung. Sebagaimana dalam firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat ke-46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan dia adalah termasuk orang-orang saleh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel untuk mengajarkan tauhid, bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Pada masa itu Bani Israel yang didominasi bangsa Yahudi sangat menentang ajaran Nabi Isa alaihissalam, walaupun Allah telah menganugerahkan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa hidup satu zaman dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah putra Nabi Zakaria, dan Nabi Yahya diutus terlebih dahulu kepada Bani Israel yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sepeninggal Nabi Yahya, Bani Israel dan kaum Yahudi kembali kepada tabiatnya. Maksudnya dia kembali seperti keadaan semula. Mereka hanya taat ketika Nabi datang. Setelah itu kembali ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat Nabi Isa masih dalam belaian, mereka punya rencana untuk membunuhnya. Sementara itu kehidupan kisah Nabi Isa dan ibunya penuh ancaman dari kaumnya. Akibatnya mereka hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Anak-anak sekalian, Nabi Isa tumbuh dengan pengasuhan yang terbaik. Selama itu pula Isa mempelajari berbagai macam ilmu untuk berdakwah kepada kaumnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat ke-48, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil. Nabi Isa alaihissalam sangat sedih melihat kaumnya yang telah melupakan Allah. Mereka hanya mempercayai ajaran nenek moyang
yakni menyembah patung anak sapi. Hari demi hari dilewati oleh Nabi Isa alaihissalam dengan berdakwah untuk kaumnya. Beliau membantu menyelesaikan permasalahan kaumnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tampak jelas bukti kenabian Nabi Isa, walaupun jelas bukti kenabian Nabi Isa alaihissalam, tetapi hanya sedikit dari kaumnya yang menerima dakwah beliau. Nabi Isa tidak menyerah walaupun melihat pengikutnya yang masih sedikit. Beliau tetap bersabar dan tetap mendoakan kaumnya yang telah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi Isa dengan memberikan para pengikut setia yang disebut Hawariyun. Ya. Hawariyun sangat setia mendampingi Nabi Isa selama berdakwah. Nabi Isa juga memilih di antara mereka untuk berdakwah ke pelosok negeri yang dibelenggu kesesatan. Kaum Nabi Isa ini terpecah menjadi dua golongan. Ada golongan yang beriman, ada juga sebagian mereka menjadi golongan yang kafir. Menjadi golongan yang kafir sebagaimana disebutkan dalam surah As-Saff ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. InsyaAllah demikian kisah yang Ustaz bisa sampaikan. InsyaAllah anak-anakku sekalian, kita lanjut kisah berikutnya, itu rencana pembunuhan Nabi Isa alaihissalam hingga diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Kalau ada salah itu datang dari pribadi saya sendiri, saya minta maaf, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.